Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan mahasiswa, untuk semester ganjil ini kita ketemu lagi dengan saya di mata kuliah pemrograman web 2 yang merupakan kelanjutan dari pemrograman web 1. Di sini sedikit saya berikan gambaran tentang mata kuliah pemrograman web 2, atau nanti lebih mudah saya singkat web 2 begitu saja ya. Gambarannya adalah nanti ini kita akan membahas atau kita akan belajar bareng-bareng bagaimana teknologi web saat ini, kemudian bagaimana merancangnya, kemudian bagaimana membuatnya, mengaplikasikan ya, sampai nanti targetnya adalah kita membuat suatu sistem informasi sederhana berbasis web. Nah, jadi prasyaratnya yang jelas adalah pemrograman web 1, yang mana di pemrograman web 1 lebih banyak berbicara tentang desain ya. Kemudian nanti di web 2 ini kita juga melibatkan atau menggunakan basis data. Jadi kalau Anda kemarin belajar MySQL ya, nanti kita aplikasikan. Jadi seolah-olah kita membuat sistem, kemudian database-nya pakai MySQL. Kemudian nanti untuk tugas akhirnya juga kita membuat satu sistem informasi berbasis web. Terus apa saja yang akan kita pelajari di semester ini? Yang jelas kita masih menggunakan PHP. Kenapa menggunakan PHP? Nanti kita saya tunjukkan beberapa data bahwa PHP itu sebenarnya masih tinggi peminatnya, sehingga kalau Anda menguasai secara dalam tingkat mahir, maka peluang untuk mendapatkan pekerjaan, peluang untuk mendapatkan penghasilan menggunakan bahasa pemrograman PHP itu sangat tinggi ya. Jadi kita akan belajar bagaimana bahasa PHP, kemudian struktur dasar dari suatu web atau konsepnya seperti apa, terus kemudian algoritma atau beberapa cara implementasi, mulai dari nanti form, ada input, terus kemudian nanti juga kita bisa menggunakan semacam keamanan begitu ya, ada function, ada cookies, ada session ya, ini nanti berkaitan dengan implementasi. Terus kalau kita sudah ngotak-atik di PHP, bahasa PHP, terus nanti kita juga masuk ke bagaimana mengakses basis data, kemudian mengakses tabelnya, lalu kita menggunakan data-data tersebut untuk satu sistem informasi. Yang jelas nanti setidaknya kita juga belajar bagaimana implementasi dari data manipulation language, atau lebih banyak nanti kita CRUD ya, bagaimana menggunakan select, insert, delete, update di sana ya. Terus kemudian nanti ada XML, kemudian sedikit nanti kita singgung masalah suatu framework ya. Konsep dasar yang paling banyak dipakai itu adalah MVC ya. Kemudian nanti juga kita belajar bagaimana teknologi web yang terbaru. Sebenarnya ini sudah lama ya, tapi kita ambil yang teknologi yang terbarunya. Untuk buku, bisa menggunakan semua buku yang berkaitan dengan pemrograman web ya. Saya sudah membuat buku, tapi nanti saya berikan ringkasannya ya. Kemudian bebas bukunya ya, yang penting Anda paham dengan bahasa buku tersebut ya. Boleh menggunakan lebih dari satu buku, malah dianjurkan ya. Namun saran saya, satu buku dulu Anda buka, Anda khatamkan sampai akhir, baru buka buku yang lain ya. Kalau memang bahasanya Anda cocok ya silakan dipakai, karena setiap penerbit mempunyai karakteristik bahasa atau mempunyai penjelasan yang berbeda-beda. Tidak semua paham dengan satu buku, maka disarankan lebih baik pakai banyak buku ya. Kemudian untuk berkaitan dengan teori, istilahnya ini adalah mata kuliah teori. Nanti praktikumnya kita atur supaya, karena ini kondisi masih dalam COVID-19, maka nanti kita atur supaya
masuknya adalah separuh-separuh ya, sehingga kapasitasnya adalah 50%. Terus nanti Anda diharapkan menyiapkan beberapa software pendukung. Di antaranya adalah aplikasi server, boleh menggunakan XM atau orang mengatakan SAM, atau juga menggunakan app serve, boleh silahkan. Kemudian untuk text editor bebas, jadi boleh menggunakan Notepad++ atau Sublime ataupun yang lain, monggo silakan, nggak ada masalah, sesuai nyamannya di mana ya, silakan saja. Kemudian browsernya kita pakai standar saja yang banyak digunakan, yaitu pakai Chrome. Nah, kemudian nanti untuk asesmen penilaian, karena lebih banyak ini sifatnya daring dan saya tidak terlalu memaksa untuk harus ikut video conference, maka nanti untuk penilaian atau dari sisi presensi itu prioritasnya nomor kesekian ya. Yang penting Anda mengikuti materinya, mengerjakan tugas, terus nanti ketika praktikum itu juga menjadi acuan bahwa yang kita nilai dari pemrograman web, baik itu teori maupun praktikum, adalah skillnya. Syukur-syukur Anda sudah mahir duluan, dalam artian Pak saya pernah mengerjakan proyek sistem informasi web ya, tunjukkan saja hasilnya, nanti itu menjadi prioritas untuk mendapatkan nilai yang baik ya. Tapi bukan jaminan kalau misalnya Anda nggak ngerjakan tugas tapi di luar punya proyek, ya tetap beda. Tapi setidaknya kalau Anda punya proyek, tunjukkan nilainya, pasti saya jamin bagus ya. Oke, itu untuk pertemuan kita rencanakan ada 16 pertemuan termasuk UTS dan UAS.